Asmiranda hamil. Kabar bahagia itu akhirnya resmi dibagikan oleh pasangan Asmiranda dan Jonas Rivanno Watimena kemarin lewat sosial media mereka. Lewat video singkat berdurasi 2 menit yang diberi judul New Member, pasangan suami istri yang telah hidup bersama selama 7 tahun itu tampak sangat bahagia. Juga bagikan momen ketika jalani foto maternity seperti apa kebahagiaan Anda dan Jonas pasca diberikan bayi yang mereka sebut sebagai Our Miracle. Mengulas kehidupan masa lalu Asmiranda, karir istri Jonas Rivanno di dunia hiburan ternyata pernah ditentang oleh kedua orang tuanya. Namun, benarkah Asmiranda yang punya nama besar di dunia sinetron tak memilih-milih peran yang ditawarkan padanya? Sukses sebagai artis, Asmiranda juga memiliki banyak talenta yang membuatnya patut berbangga diri. Lantas, apa saja profesi-profesi yang pernah digeluti Anda selain jadi bintang sinetron? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sukacita kebahagiaan yang dirasakan pasangan selebriti Asmiranda dan Jonas Rivanno Watimena saat ini mungkin tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Bagaimana tidak, setelah 7 tahun membangun hidup rumah tangga, pasangan yang sempat menghebohkan publik di kala menikah itu akhirnya secara resmi mengumumkan kehamilan Asmiranda. Melalui media sosial, pasangan yang menikah pada 22 Desember 2013 itu sama-sama mengunggah video pendek yang berisi hasil USG calon buah hati keduanya. 7 tahun memang bukan penantian yang singkat. Tak heran jika pada akhirnya Jonas dan Asmiranda sepakat menyebut calon bayi mereka sebagai sebuah keajaiban. Rasa syukur pun dipanjatkan lewat doa yang juga terpampang di dinding media sosial keduanya. Thank God for this special gift, my baby. Papa and Mama love you so much. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Thank God for this special gift, my baby. Papa and Mama love you so much. Pasca unggah video hasil perjalanan cinta Asmiranda dan Jonas di media sosial yang diakhiri dengan menunjukkan hasil USG, pasangan tersebut langsung memajang foto maternity di akun yang sama. Perut Asmiranda pun kini sudah tampak membuncit. Kecantikannya sebagai seorang ibu terpancarkan. Pasangan yang menikah 7 tahun lalu itu tampak serasi. Kebahagiaan atas harapan dan doa yang terjawab terpancar jelas di wajah Jonas yang dalam pemotretan mengenakan kemeja putih dan jas warna hitam. Ekspresi serupa pun ditunjukkan Asmiranda yang terlihat cantik dibalut gaun berwarna merah.
Pesinetron cantik Asmiranda akhirnya resmi mengumumkan kehamilannya. Lantas, seperti apa perjalanan karir Asmiranda di dunia hiburan sebelum jadi artis sinetron terkenal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intens Investigasi 2 kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Karir Asmiranda di dunia hiburan tanah air pernah mencapai puncak gemilang di tahun 2000-an. Namanya dikenal luas lewat perannya di sejumlah film dan juga sinetron. Namun siapa sangka di balik kesuksesan yang telah ia raih, jejak langkah Asmiranda di dunia hiburan sempat tersendat lantaran tak mendapat restu dari kedua orang tua. Pendidikan menjadi alasan penting mengapa orang tua Asmiranda tak merestui putrinya terlibat di dunia akting. Kalau aku memperhatikan foto-foto aku yang ada di rumah ya, dari aku itu mungkin baru, kalau zamannya sekarang mungkin bukan TK 0 kecil, tapi playgroup ya. Dari zamannya aku masuk playgroup dan segala macam, itu memang gayanya kalau di foto udah tangan udah di pinggang, terus udah yang pakai senyum-senyum gak jelas gitu, maksudnya senyum-senyum matanya disipit-sipitin, terus nanti yang gitu-gitu, itu udah kelihatan. Semuanya tanpa dukungan orang tua gitu. Jadi mama papa nggak ada yang ngedukung aku untuk masuk ke dunia entertain, sama sekali nggak didukung, karena mereka mikirin adalah pendidikan aku. Kamu tuh harus sekolah, kamu tuh nggak inilah, jangan dulu lah di dunia entertain, nanti aja kalau memang kamu udah bisa ngatur segala macam, udah lulus sekolah baru deh boleh, katanya gitu. Cuma aku kan memang nggak langsung ditawarin main sinetron atau apa gitu ya, jadi iklan dulu. Saya kira aku bilang sama papa, tapi aku mau coba casting, aku bilang gitu. Itu waktu aku lulus SMP. Mau lulus SMP aku nyoba karena ditawarin sama temennya mama gitu kan, terus ada orang agensi juga yang aku lagi jalan gitu, terus dia mau nggak ikut casting segala macam. Jadi awalnya tuh gini, adalah papa sama mama nggak ngizinin aku untuk main sinetron karena memang mereka takut banget sampai pendidikannya nanti malah nggak naik kelas, malah tertinggal segala macam. Tapi aku punya perjanjian sama mereka, jadi aku tetap kekeh kalau aku pengen main sinetron. Jadi mereka bilang sama aku, ya udah kamu boleh main sinetron asal pendidikan kamu tetap harus jadi juara kelas. Kalau aku keluar dari ranking aku harus stop sinetronnya. Dan aku masih berada di deretan biasanya aku gitu. Jadi memang mereka juga nggak keberatan banget aku memilih sinetron gitu. Jadi pendidikan tetap nomor 1. Makanya kemarin aku seneng banget karena aku bisa lulus dan mendapatkan predikat siswi terbaik gitu kan. Jadi maksudnya walaupun aku sibuk, aku tetap memperdulikan pendidikan aku tetap berprestasi di dalam sekolah. Pemirsa Intens Investigasi, popularitas bukanlah suatu hal yang dikejar Asmiranda di setiap langkah menuju kesuksesan. Bekerja dengan total hingga disukai banyak orang adalah bonus dari setiap peran yang ia lakoni dalam film ataupun sinetron. Dengan nama besar, menyusul sejumlah penghargaan yang pernah disematkan padanya tak membuat Asmiranda tinggi hati. Maka tak heran jika Asmiranda tak pernah memilah-milah peran dalam setiap sinetron ataupun film yang ditawarkan padanya. Aku sih biasa aja, abisnya memang yang aku pilih itu bukan peran sepenting apakah dia di dalam itu, tapi peran apakah yang bisa membuat penonton tuh jadi suka sama karakter itu gitu. Jadi walaupun tidak menjadi center pun kemarin orang-orang tetap suka dengan karakter yang aku mainin gitu. Anda lucu di sini, sinetron ini lucu, atau aku suka Anda sama dipasangin sama ini di sinetron ini, yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka tetap memperbincangkan itu. Jadi aku sih senang-senang aja. Jadi aku tidak pernah memilih gue mau main sinetron tapi harus jadi center ya. Aku nggak pernah mau memilih seperti itu, karena yang aku cari di sini bukan untuk
menjadi terkenal seperti itu, tapi ingin orang melihat karena memang kualitas acting aku yang aku punya dan segala macam karakter yang aku bisa mainkan. Apapun perannya, terus belajar adalah sesuatu yang dikejar Asmirandah dalam berkarir. Dikenal sebagai artis multitalenta, profesi apa saja yang pernah digeluti Asmirandah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi tayang 2 kali setiap Senin sampai Jumat, pokoknya nonton terus. Menjalani 2 dunia, dunia pendidikan dan karir secara bersamaan, tak membuat Asmirandah lengah di salah satu bagiannya. Kendati sibuk di dunia karir, pendidikan dapat ia lalui tanpa hambatan. Dikenal sebagai artis dengan otak encer, Asmirandah juga ternyata memiliki sejumlah talenta yang tak diketahui banyak orang. Selain akting, istri Jonas Rivanno itu pun pernah menjadi sutradara untuk sebuah film. Tak hanya sutradara saja, Asmirandah juga pernah menjadi produser untuk salah satu girl band. Lantas, seperti apa kisah Asmirandah kala menjadi produser dan juga sutradara? Aku udah 3 tahun Mbak sekolah penyutradaraan. Masa saya nggak melakukan menjadi sutradara. Sebenarnya ini bukan pertama kali, tapi sebelumnya juga film LA ini movie saya menang dan akhirnya saya ditarik oleh LA kembali untuk Ghost to Cinema-nya gitu. Ini yang kedua. Kalau acting itu adalah cinta, aku cinta banget sama acting. Ini juga aku sangat cinta dengan pekerjaan penyutradaraan gitu. Tapi ini job aku di sini. Sebenarnya sih mungkin nggak ada dukanya kali ya, karena semuanya aku kerjakan secara enjoy. Karena aku mencintai semua apapun yang aku kerjakan, jadi semuanya jadi enjoy. Tolong ya, jangan seksi jangan gitu. Ini nggak perlu digituin ya kan? Konsep seksinya mungkin ada di lirik lagunya ya. Asik. Ya pasti senang gitu, dan sebenarnya mereka juga kok yang membuat aku jadi belajar ingin memproduksi mereka juga karena mereka gitu kan, bukan karena aku sendiri yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang gue mau produserin lo dong, nggak begitu, tapi aku juga melihat talenta mereka yang mereka punya gitu. Dan sebenarnya karena mereka sendirilah aku memiliki keberanian itu ya karena mereka. Jatuhnya sih mungkin karena memang ada yang ngebantuin gitu kan, yang aku bilang ada teman-teman di belakang aku, bukan aku sendiri, jadi aku punya fisiknya tuh banyak gitu, fisik di belakangnya tuh banyak gitu yang bantuin aku. Pemirsa Intens Investigasi, multitalenta serta berwawasan luas membuat Asmirandah benar-benar tahu bagaimana cara memanfaatkan bakat yang ada di dalam dirinya. Tak hanya dipendam lalu kemudian dibiarkan menghilang, potensi yang ada dalam dirinya digali serta dibagikan kepada banyak orang. Hal tersebut terbukti jelas ketika dirinya mengeluarkan sebuah buku, juga menjadi desainer baju pengantin untuk adik iparnya. Akhirnya bisa launching juga bukunya bisa dibeli sama masyarakat, bisa dibaca, share-nya berarti bisa lebih luas lagi gitu, bukan cuma lewat blog tapi juga bisa lewat buku, ada hardcover-nya. Semuanya memang inspirasi dari pengalaman pribadi dan juga lingkungan ya, maksudnya orang-orang di sekitar aku, dari sahabat, dari temen, dari mungkin orang yang nggak aku kenal sekalipun gitu ya, itu memang sangat menginspirasi aku gitu dari cerita ini. Cuma kalau misalnya kisah aku nyatanya benar, memang kebetulan ya mungkin terselip sedikit-sedikit gitu. Anda rambutnya tuh, rambutnya tuh. Anda ngadep sini Anda. Ada blocking. Nah, gitu. Nah, dijelasin. Ada blocking kesini maksudnya. Ya. Mantap. Ya, live YouTube yuk di sini yuk. Oke. Nah, gitu.
Ada lirik dong. Intinya Sonya cuma minta sama aku like a princess ya. Jadi Doninya memang ngambil nuansanya agak kerajaan seperti itu. Kemudian Sonya juga akhirnya aku sama Mas Min juga kita mencoba mengkombinasikan berdua biar sama gitu, biar senada juga. Sebenarnya sih jatuhnya lebih spesial untuk Sonya, itu aja sih. Spesial buat Sonya. Kedepannya tidak lagi. Pokoknya kali ini spesial untuk Sonya. Satu kali lagi dapat piring. Jatuhnya sih profesional, karena Sonya ini kan jatuhnya seperti klien saya. Jadi ya pokoknya kita berusaha sesuai keinginannya Sonya. Kalau Sonya komentar, "Nda ini kurang ini," saya akan berusaha untuk menambahkan. Kalau misalnya kelebihan apa, saya akan mencoba untuk mengurangi, seperti itu. Kurang lebih 1 bulan lebih ya pengerjaannya gitu. Dan sebenarnya kalau kesulitan mungkin untuk menyamakan ke Doni punya baju. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.